Sekarang kita ngomongin tentang industri kreatif lagi ya, gitu. Nah, kan kamu sebagai konten kreator udah lumayan lama dan kalau bisa dibilang lebih ke nano ya sekarang kan. Iya, betul. Sekarang soalnya orang pada menakar kayak gitu tuh kan, nano, micro, gini segala macam. Nah, kalau dari kamu sendiri sebenarnya untuk jadi seorang nano kreator itu tuh apa sih kayak plus minusnya gitu? Soalnya kalau aku lihat nih banyak konten kreator yang bahkan dia rela buat beli followers atau dia kayak dia biar kelihatannya followersnya banyak gitu, jadi biar dia naik tier kan, kita dia nano, dia pengen dikenal sebagai mungkin micro, terus dari micro dia pengen apa gitu, jadi dia fokusnya di followersnya gitu. Sedangkan aku ngamatin kamu dari awal kenal, kamu selalu banget ya selalu di bracket yang sama gitu sebenarnya, tapi tetap produktif ya gitu, dan tetap bisa diundang ke acara bergengsi. Makasih ya. Gimana? Iya sih sebenarnya apa ya, kayak yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan aku konten itu bukan, aku nggak punya goals tertentu, jadi itu tuh hal yang aku sukain. Nggak punya goals tertentu. Iya, jadi itu hal yang aku sukain dan ternyata bisa jadi cuan juga, jadi kenapa enggak? Itu bukan hal yang harus aku paksain harus bisa jadi sesuatu gitu. Jadi aku konten ya karena hobi aku. Dan mungkin kalau misalkan kayak yang Karara bilang tadi ya, orang ada yang, maksudnya ada yang rela untuk beli followers. Kalau kita obsesi sama itu gitu. Mungkin itu salah satu brandingnya dia juga kali ya. Dia ingin nge-branding dia. Itu kita nggak bisa nyalain juga. Ya salah satu caranya kan ya itu juga, nggak bisa bohong. Tapi aku pernah pengen nyoba untuk ngelakuin hal yang sama. Cuma kayaknya aku saat itu belum terlalu butuh gitu. Karena aku percaya, maksudnya aku growth bisa secara organik gitu, dan mungkin orang itu bisa memotivasi orang lain-lain juga gitu, karena so far ya aku sampai sekarang ini aku kayak punya teman-teman dari daerah yang aku inspire juga untuk mereka kayak tahu lah kalau misalkan gini, kalau di daerah itu kan kayak tabu banget untuk menjadi content creator tuh, orang mikirnya apaan sih ngomong di kamera di sosmed kayak orang gila. Nah padahal itu bisa jadi hal yang penting, dan itu kita akan break stigma itu gitu. Jadi aku udah berhasil kayak nge-inspire beberapa teman aku untuk bisa jadi konten kreator kayak aku juga, dan bahkan di daerah gitu. Iya, dan bahkan mereka ternyata lebih grow, lebih cepat berkembangnya daripada aku, dan makanya aku senang. Jadi untuk konten kreator itu bukan hal yang aku paksain gitu. Jadi itu kayak kalau bisa menginspiring ya bagus, kalau bisa mengasihkan bagus, bisa mengedukasi bagus. Kalau sisanya negatifnya ada ya udah biar ya abaikan aja gitu. Kalaupun nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa karena hobi gitu ya. Apa ya, itu enak sih. Aku enjoy waktu aku selama aku di depan kamera. Aku enjoy waktu aku lagi ngedit konten aku. Itu enak sih. Itu sih yang penting ya, kita harus kayak mencintai apa yang kita lakukan. Iya, do what you want. Susah sih soalnya kalau kita terlalu picky juga, maksudnya aku ngelakuin hal yang aku suka gitu. Susah nggak sih? Benar. Apa-apa serba mahal gitu kan kalau kita terlalu picky itu, kecuali kita golden spoon kali ya. Iya, apa aja gitu. Bisa Oke, amin ya Allah. Anak-anak kita amin. Iya, amin. Gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu bukan apa ya? Bukan sesuatu, aku nggak punya goals tertentu sih. Malah nggak punya goals tertentu ya. Menarik sih, agak berbeda. Soalnya dulu aku punya goals tertentu gitu, dan ya beda-beda ya. Karena aku kerja di belakang layar juga. Dulu tuh bodohnya aku adalah enggak dong. Ini kebodohan ini aku bakalan nge-spill tentang perkontenan. Aku justru malah eksperimen tentang hal-hal kayak gitu pakai akun utama aku. Makanya algoritma aku jadi jelek gitu. Kayak aku pernah nyoba ikut grup support, pernah nyoba aku nyoba ikut grup support, aku nyoba kayak tadi tuh beli followers walaupun gak banyak ya, tapi aku beli jujur aku pernah beli followers juga gitu buat eksperimen semuanya, karena aku kerja di belakang layar dan aku pengen tahu apa sih bedanya kreator organik sama enggak gitu. Cuma ternyata bodohnya aku adalah aku pakai akun sendiri, ternyata jadi berantakan sih kalau aku boleh jujur ya, kalau di aku gitu kayak susah. Makanya aku sekarang start over everything gitu. Ya nggak apa-apa sih pelan-pelan, tapi kan tiap orang punya itu karena punya goals tertentu, dilakuin lah hal gitu. Dan aku baru tahu ternyata aku malah nggak ada goalsnya. Nggak apa-apa. Harus semuanya tuh ada tujuannya ya. Iya. Karena yang aku gini, kalau misalkan ya udah berarti tadi Karara kan punya goals tertentu kan. Aku ingat dulu aku waktu misalkan saat aku udah tahu nih ternyata konten yang aku bikin, yang aku create ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah aku juga saat itu mikir, oh ternyata berfungsi juga buat orang, bisa berguna untuk orang gitu ya. Aku tanamin itu, yang penting berguna dulu nih.
Sisanya mau itu bisa jadi cuan, mau itu bisa jadi edukasi atau apa, itu ngikut nanti setelahnya gitu. Dan sampai sekarang masih sampai kayak gitu. Jadi yang penting berguna dulu yang aku share gitu. Nah ini pertanyaan yang pasti sering ditanyain orang-orang, gimana cara nentuin red card? Itu suka banget karena orang tuh suka berpikir gitu, karena aku juga pernah tidak tanya ini. Orang tuh suka berpikir, oh kita tuh harus followersnya sekian dulu, harus terkenal ini. Padahal enggak, kita ngasih harga gitu. Nah, gimana tuh caranya? Nah dulu awal-awal aku pasti pakai tools. Akhirnya aku lupa nama toolsnya, tapi ada juga salah satu gratis gitu. Tools gratis. Nah, dari tools itu bisa tuh kelihatan kan, dia kalkulasiin untuk dari satu postingan itu CTR-nya berapa, CTR-nya berapa. Jadi kayak ada gitu di postingan. Dan aku waktu itu ingat waktu aku pakai tools itu, aku lihat dulu awal-awal followers aku masih 2000 kan. Itu tuh kayak satu postingan aku ternyata seharga murah banget gitu. Dan aku langsung kayak, oh gitu ya. Aku jadi tahu nih, oh cara aplikasi Redcard kayak gini. Tapi dari harga yang terpampang dari tools itu, aku hitung lah, udah kayak ngitung HPP aja ya. Aku hitung cara produksi konten butuh ini, aku butuh pakai gadget dan gadget aku di abilitas aku, dan aku perlu beli kuota. Nah itu aku kalkulasiin tuh, jadi aku aku hitung sebaik mungkin. Dari setelah aku hitung itu baru deh harga rental aku dari semua yang akumulasiin itu jadi satu gitu. Oke, berarti kamu nggak yang kayak benchmarkingnya, oh kalau segini, aku harus segini, enggak. Jadi tanya diri kamu sendiri, kamu tuh butuhnya berapa dan layaknya dibayar berapa gitu ya. Bener, kalau untuk konten aku pribadi. Gitu. Kalau ternyata misalnya ada yang ngerasa kemahalan, atau ada yang ngerasa negosiasi bisa. Negotiable lah pokoknya. Tapi kalau sekarang mungkin aku lebih ke ngegampangin aja. Jadi kalau sekarang itu ngikutin insight aja gampangnya ya kan. Kita yang ngecek insight aja gitu. Insightnya dapatnya segini, masih pakai tools juga. Insight segini tuh dihargainya berapa sih gitu. Ya udah, aku langsung nyebut angka aja gitu. Oke. Dan sekarang produksi konten juga nggak terlalu susah banget gitu kalau buat aku ya. Konten bisa aku tag di mana aja. Yang penting estetik. Gitu. Emang dia baik. Looknya aja estetik kan, dia aja estetik gitu ya. Gimana caranya membuat kita berteman? Aku suka juga hal yang estetik. Aku lihat dia kayak, gue cewek estetik banget. Yang mana estetik kan estetik. Kita estetik. Ini kontennya kalau nggak estetik nggak diupload ya. Itu sedutan dan